Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Selamat berjumpa dengan kami hari ini, hari Jumat 30 Desember tahun 2022 dengan keadaan sehat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul walaupun melalui daring dalam keadaan sehat. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dari Gugus Candi Mendut serta Bapak Ibu Guru dari Gugus Candi Mendut dan juga Ibu Suharsi sebagai narasumber pada siang hari ini. Webinar kali ini akan dilaksanakan pada pukul 14.00 sampai dengan 15.00. Webinar kali ini mengangkat tema tentang budaya positif. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Suharsi, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan semua peserta pada acara webinar siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Senang sekali saya bisa bertemu Bapak Ibu guru hebat di Gugus Candi Mendut semua, walaupun secara virtual. Terima kasih kepada Ibu Eva Widyastuti selaku Kepala Sekolah dan juga kepada Ibu Nuryani sebagai Ketua Gugus yang telah memfasilitasi saya untuk melaksanakan acara webinar ini. Webinar kali ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 di modul 1.4 harus mengimbaskan dari hasil belajar saya tentang budaya positif. Bagaimana membangun budaya positif di kelas maupun di sekolah. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita refresh sejenak, relax sejenak dengan mengikuti aba-aba dari saya. Siap nggih Bapak Ibu semua? Mari kita refresh sejenak, kita relax sejenak, ikuti aba-aba dari saya. Tenangkan dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan welas asih. Tarik nafas perlahan-lahan. Pejamkan mata. Hembuskan perlahan-lahan. Rileks. Tenangkan, rilekskan badan. Letakkan posisi tangan di atas meja atau paha. Pilih yang paling nyaman, posisi yang menurut Bapak Ibu paling nyaman. Kemudian rilekskan kaki. Pilih juga posisi yang paling nyaman. Tarik lagi nafas dalam-dalam. Tahan. Hembuskan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kali ini saya akan membawakan tentang budaya positif dari modul 1.4 yang telah saya pelajari, yang harus saya imbaskan kepada Bapak Ibu semua guna memenuhi tugas untuk aksi nyata saya. Izin share screen nggih Bapak Ibu. Pripun Bapak Ibu sampun ketinggal untuk tulisannya sudah terlihat nggih?
Dah. Ya, terima kasihnya. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya akan menyampaikan tentang modul 1.4 budaya positif. Saya Suharsi SPD dari SDN Cabean 2 CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Sukoharjo. Coba Bapak Ibu Guru, saya tanya dulu. Menurut Bapak Ibu Guru setuju atau tidak? Kalau yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba Bapak Ibu Guru setuju atau tidak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Setuju ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Nah, agar Bapak Ibu lebih paham lagi, nah tentang ini mari kita belajar tentang budaya positif. Di sini kita akan mempelajari tentang yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian, kita juga akan belajar tentang 5 posisi kontrol. Kita juga akan belajar tentang segitiga restitusi, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Di sini ada guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita akan belajar tentang teori pilihan, teori kontrol. Coba kita lihat ya, yang ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah seperti itu? Kita akan mempelajarinya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi terganggu pada pendapat sang guru untuk berusaha. Bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, jadi ini juga tidak baik. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu.
Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kita sebagai orang dewasa itu kita tidak boleh memaksakan sesuatu kepada anak didik kita. Mereka harus kita didik sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Anak-anak sekarang itu tidak bisa disamakan dengan kita waktu kita masih kecil. Jadi kalau dulu kita itu harus menuruti apapun itu. Contohnya cita-cita. Kita punya cita-cita, tetapi orang tua kita memiliki keinginan yang lain. Kalau dulu kita harus mengikuti orang tua kita, tapi kalau sekarang kita tidak bisa seperti itu. Kita harus mengikuti perkembangan anak zaman sekarang. Kita harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zamannya anak-anak sekarang. Nah, kemudian ada perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Nah, siapa sungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama, tapi menurut teori kontrolnya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kedua, semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita itu tidak bisa mengharapkan orang lain sama dengan apa yang mau kita, apa yang kita harapkan. Jadi kita juga harus mengerti kebutuhan muridnya. Antara murid satu dengan yang lainnya itu memiliki perilaku yang berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda, memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan antara satu murid dengan murid yang lainnya. Disiplin. Disiplin itu kira-kira apa toh Bapak Ibu? Ya coba Bapak Ibu guru hebat, siapa yang tahu disiplin itu apa? Kita akan belajar tentang disiplin positif. Nah, coba Bu Nova, disiplin itu apa ya Bu Nova ya? Disiplin itu kita mengikuti tata tertib yang sudah ada. Kita dengan aturan, mengikuti aturan yang sudah ada. Ya, terima kasih Bu Nova. Itu ya, itu disiplin menurut Bu Nova seperti itu. Nah, sekarang coba kita pelajari. Nah, makna dari disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Makna asalnya berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Padahal di sini dalam disiplin positif itu tujuannya itu kita harus bisa mencapai sesuatu yang positif, yang baik. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara itu disiplin itu beliau mengartikan bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, bisa melakukannya dengan sadar diri tanpa paksaan dari orang lain. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun
latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Jadi motivasinya itu timbul dari diri sendiri, bukan dari luar, karena takut dihukum atau karena takut ditegur seperti itu, tapi timbul dari dirinya sendiri, sehingga nanti akan bisa mencapai kepada siswa-siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan, sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, kalau sekarang ini kita harus bisa mewujudkan siswa-siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian kita juga akan belajar tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini adalah motivasi eksternal. Contohnya siswa tidak mengerjakan piket. Nah, ada siswa yang ketakutan, nanti kalau saya tidak mengerjakan piket, saya akan dimarahi bu guru, nanti saya akan dihukum bu guru. Berarti itu adalah motivasi eksternal, keluar dari motivasi yang dari luar, bukan dari dirinya, bukan dari kesadaran dirinya. Ya. Seperti ini adalah tidak akan bertahan lama. Jadi kalau tidak ada guru atau nanti tidak ada yang mengawasi, dia tidak akan melakukannya. Dia tidak dengan sadar diri melakukan hal-hal yang seperti itu yang menjadi kewajibannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, contohnya, apabila mengerjakan PR, nanti kalau saya mengerjakan PR, saya akan diberi hadiah. Nah, dia mengerjakan PR itu karena dia hanya mengharapkan hadiahnya. Nah, itu juga contoh motivasi eksternal. Jadi dia tidak dengan sadar diri, bukan motivasi internal, bukan dari tujuan disiplin positif, karena tidak dari dirinya sendiri. Jadi kalau dia itu tidak mendapatkan hadiah, mungkin saja dia tidak mengerjakan PR-nya karena dia termotivasi mengerjakan PR-nya itu hanya ingin mendapatkan hadiah. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini contohnya dengan giat belajar, karena dia giat belajar itu tujuannya agar bisa mencapai cita-citanya. Contohnya dia mempunyai cita-cita. Nah, untuk mencapai cita-citanya itu dia rajin belajar. Nah, dengan sadar diri dia belajar, dia mengerjakan tugas-tugasnya karena ingin mencapai cita-citanya. Contoh seperti itu adalah motivasi internal.
keluar dari dirinya tanpa ada dorongan dari luar. Nah, inilah adalah tujuan disiplin positif karena dia bisa dengan sadar diri mengerjakan pekerjaan itu tanpa ada dorongan dari luar. Contoh lagi, tadi mengerjakan PR. Nah, kalau saya tidak mengerjakan PR, nanti saya tidak akan menjadi pandai, saya tidak akan bisa mencapai cita-cita saya. Berarti dia sudah mempunyai dorongan dari dirinya sendiri untuk melakukan hal tersebut. Nah, itulah tujuan dari disiplin positif. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Seperti tadi contohnya belajar. Dia tidak perlu diperintah orang lain untuk belajar. Dia tidak perlu diperintah untuk mengerjakan PR-nya. Dia akan sadar diri, dia akan melakukannya tanpa ada perintah dari siapapun karena dia sudah sadar akan tugasnya, dia sudah mempunyai motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Jadi dia sudah mengerti apa yang akan dikerjakannya. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi anak itu menulis, karena terlambat sekolah dia disuruh menulis kalimat seperti itu. Nah, itu termasuk apa? Termasuk konsekuensi atau termasuk dalam hukuman. Nah, seperti itu tidak baik dilakukan. Sekarang bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, kemudian beri pengakuan secara konsisten, terus fokus pada proses. Nah, contohnya pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukaan contohnya ini ya, dalam pembukaan. Kemarin saya perhatikan kamu menolong temanmu yang jatuh atau apa. Terus nilai kebajikannya dia memiliki rasa empati yang besar. Atau kemarin saya perhatikan kamu memberikan bekal makanan kepada temanmu yang apa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya menghargai apa. Terus di situ banyak sekali contohnya. Nah, itu adalah nilai kebajikannya tentang kepedulian. Terus kemudian kita juga bisa mengucapkan terima kasih karena kamu sudah mengerjakan tugas. Terima kasih untuk tugas yang kamu selesaikan hari ini. Berarti dia itu memiliki rasa tanggung jawab. Karena terima kasih untuk membersihkan kelas, ya, karena di kelas itu banyak kertas-kertas yang berserakan, banyak kotoran, kemudian dia membersihkannya. Nah, seperti itu. Nah, nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawabnya. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci disiplin. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Contohnya tadi, anak-anak tidak mengerjakan PR. Anak-anak diberi hukuman, disuruh menyapu halaman, disuruh membersihkan WC, disuruh mengepel lantai. Nah, seperti itu adalah contoh hukuman. Nah, hukuman-hukuman yang seperti itu bisa menyakiti anak, baik secara fisik maupun secara sakit hati dalam jangka waktu yang lama. Itu juga terjadi
dalam waktu yang lama. Nah, itu juga akan mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, juga bisa membuat konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena anak itu takut dihukum, kemudian anak itu menyembunyikan jika melakukan kesalahannya, dia tidak mau mengakuinya. Itu adalah membuat hal yang buruk, mengakibatkan hal yang buruk. Selain itu, dengan hukuman bisa menyebabkan anak marah, memiliki rasa bersalah. Dia juga akan merasa dipermalukan karena dia dilihat oleh teman-temannya, dihukum membersihkan WC atau yang lainnya. Kemudian dia malu, kemudian merasa tidak dihargai. Beda dengan konsekuensi. Kalau kita dengan konsekuensi, dengan kesepakatan kelas, nah kita bisa konsekuensinya apa? Sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat di dalam kelas itu. Nah, dengan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selain itu, kehilangan hak kemudian dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi, kalau dengan konsekuensi itu anak hanya dalam jangka waktu pendek dan anak itu hanya merasa tidak nyaman. Dia juga tidak akan merasa sakit hati karena ada stimulus dan tanggapan. Nah, restitusi apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, memiliki tujuan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gusen 2004. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada lagi pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Gunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, kita sebaiknya membentuk keyakinan kelas di sekolah atau di kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di sini kita membuat keyakinan kelas bersama murid-murid. Kita bertanya kepada murid-murid, kemudian kita membuat kesepakatan keyakinan kelas. Kemudian atas keyakinan kelas yang kita buat itu, kita bisa meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya. Nah,
Kemudian prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Kemudian, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasilnya. Jadi, hasil dari kesepakatan kelas itu kita tuliskan, kemudian kita yang ketiga ini, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Kalimat-kalimat yang negatif kita ubah menjadi kalimat yang positif. Contohnya, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau di koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi, keyakinan kelas itu harus kita rubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Nah, kita bisa meninjau kembali curah pendapat yang telah kita buat dengan para siswa. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Kemudian yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas dibuat, semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Kemudian yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya dilekatkan di dinding kelas atau tempat yang bisa dilihat warga kelas, bisa juga di papan pengumuman atau di mading sekolah. Bisa kita tempelkan di situ. Nah, kemudian kita juga belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kemudian penguasaan. Yang keempat, kebebasan dan kesenangan. Nah, di sini kita juga belajar tentang posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada posisi kontrol penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, di sini saya akan menguraikan tentang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya di sini, anak datang ke sekolah tidak memakai seragam sesuai dengan aturan. Nah, di situ anak dihukum, disuruh berdiri menghormat yang bendera atau yang lainnya. Atau anak disuruh pulang kalau tidak memakai seragam sesuai aturan, disuruh ganti dulu, nanti disuruh kembali lagi. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut.
pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya, kamu itu apa tidak kasihan sama dengan Bu Guru? Nanti Bu Guru dimarahi Bu Kepala kalau kamu tidak mengerjakan piket. Nah, atau contoh yang lainnya. Seperti itu kelihatannya lembut, kelihatannya bagus, tapi itu tidak baik. Itu adalah contoh pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru dan murid itu berhubungan baik. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya, kamu kok datang terlambat? Ya sudahlah, dengan tersenyum guru itu silahkan duduk. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu adalah contoh yang sebagai teman. Seperti itu akan menimbulkan hal yang tidak baik karena antara guru dan murid terlalu dekat. Nah, keempat adalah pemantau. Di sini guru memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Kemudian yang kelima adalah manajer. Nah, posisi terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, di posisi manajer ini kita bisa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila anak melakukan kesalahan. Nah, di situ kita bisa dengan menanyakan keyakinan kelas, terus menguatkan pribadi. Nah, kemudian di saat murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, bagaimana caranya agar dia bisa memperbaiki apa yang tidak baik? Kita bisa hargai dirinya sendiri. 3 restitusi. Nah, dari posisi manajer tadi kita bisa melakukannya dengan segitiga restitusi ini. Kita bisa menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga adalah memvalidasi kebutuhan. Nah, dalam segitiga restitusi ini kita bisa menstabilkan identitas. Contohnya anak melakukan kesalahan, kita bisa mengucapkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Seperti Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti kamu. Menanyakan keyakinan, tadi karena sudah mempunyai kesepakatan, bisa ditanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah contoh dari keyakinan kelas. Nah, ini menstabilkan identitas tadi ya. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah tadi dan menanyakan keyakinan dari anak-anak. Nah, Bapak Ibu, nanti setelah ini saya mohon Bapak Ibu untuk merefleksikan. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu dari mengikuti acara hari ini? Kemudian yang kedua, perasaan yang muncul setelah mengikuti sesi ini, khususnya mengenai disiplin dan
motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apa yang telah Bapak Ibu lakukan. Jadi sebelum mengikuti acara hari ini, peran Among yang Bapak Ibu lakukan itu seperti apa. Kemudian yang keempat, nanti setelah mengikuti acara hari ini, sistem Among apa yang akan Ibu Bapak lakukan. Bapak Ibu, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Monggo waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Suharsi yang telah menyampaikan materi tentang budaya positif pada siang hari ini. Monggo Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oh iya, monggo Bu Kiki, ada yang ditanyakan? Dalam segitiga restitusi, apakah ketiga tahapan itu harus kita lakukan semua? Oh iya, terima kasih Bu Kiki. Tadi tentang segitiga restitusi ya. Nah, tadi segitiga restitusi, di situ kita harus yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua, kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di situ harus ada ketiga-tiganya kalau dalam posisi manajer. Kenapa? Kalau ketiga-tiganya tidak ada, berarti itu bukan segitiga restitusi. Nanti membentuk sudut kalau hanya dua itu ya. Berarti tidak ada sambungannya, tidak menjadi segitiga restitusi. Berarti ketika anak itu melakukan kesalahan, kita harus yang pertama itu menstabilkan identitas seperti tadi. Nah, kita mengatakan kepada siswa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, seperti Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan. Nah, atau bisa saja berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, kita bisa menstabilkan identitas anak-anak dengan kata-kata seperti itu. Kemudian yang kedua dengan menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kita bisa juga menanyakan kepada anak-anak keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, di situ kita sudah membuat keyakinan, kesepakatan dengan anak-anak, keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Nah, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kita bisa menanyakan kepada siswa, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, contohnya anak-anak datang terlambat, kita menanyakan alasannya kepada anak tersebut. Kenapa anak tersebut datang ke sekolah itu terlambat? Kita bisa menanyakan alasannya. Kita bisa memvalidasi tindakan yang salah. Semuanya itu biarkan siswa yang menjawab. Kita melakukannya sesuai langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Jadi langkah-langkah ketiganya harus ada, begitu Bu ya. Kalau tidak nanti tidak membentuk segitiga restitusi, tapi hanya sudut begitu. Begitu Bu Kiki? Bisa dipahami? Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang lain, monggo, adakah pertanyaan? Betul nggih? Kalau tidak, monggo waktu saya kembalikan kepada moderator. Monggo Bapak Ibu, saya persilakan untuk memberikan refleksi untuk acara webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan refleksi hasil webinar hari ini, yaitu yang pertama, hal baru yang mengubah paradigma saya tentang budaya positif dan teori kontrol. Yang kedua, perasaan
selama mengikuti sesi ini sangat senang sekali ya, karena kita, terutama saya sendiri, mendapatkan ilmu baru yaitu tentang makna disiplin. Nah, melakukan sesuatu itu sesuai dengan aturan selama ini. Nah, selama ini saya melakukannya karena takut mendapat teguran atau sanksi. Nah, setelah saya mengikuti sesi ini, saya sadar ternyata kita itu harus melaksanakan tugas atau disiplin positif itu dengan sadar diri, atau maksudnya itu dengan dorongan dari diri kita sendiri, dari diri kita sendiri. Nah, atau dari motivasi intrinsik, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri kita untuk mencapai tujuan mulia yang kita inginkan. Nah, yang ketiga, peran Among yang saya lakukan selama ini, saya itu sebagai teman lah. Karena saya mengira dekat dengan siswa akan lebih mudah dalam mengarahkan ke hal yang lebih baik. Nah, setelah saya mengikuti webinar ini, saya ingin bisa menjadi manajer atau paling tidak posisi pemantau. Nah, jika saya bisa menempati posisi kontrol manajer, saya akan menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan dan menvalidasi tindakan yang salah dalam menangani permasalahan yang ada di kelas maupun di sekolah. Ya, terima kasih. Tadi refleksi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah aktif mengikuti acara pada siang hari ini. Harapannya semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Suharsi dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf apabila dalam menjadi moderator pada acara webinar kali ini ada salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini sekadar hari ini di sini guru ingin mensosialisasikan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah tentang sesuatu yang bernilai kebajikan untuk diri kita dan lingkungan kita. Kita belajar tentang keyakinan kelas seperti kemarin yang telah kita buat. Kalian itu menuliskan tentang banyak hal. Nah, contoh dari keyakinan kelas yang telah kita buat adalah datang tepat waktu, kemudian mengerjakan PR, kemudian mengerjakan tugas sekolah, pintar, kemudian apa lagi? Menjaga kebersihan, betul, kemudian mengerjakan tugas tiket. Nah, itu adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas yang telah kita buat. Selain itu, setiap pagi kita juga melaksanakan apa sebelum pembelajaran? Menghafalkan surat-surat pendek, kemudian menyanyikan lagu nasional, kemudian apa lagi? Saat istirahat pertama kita melaksanakan apa? Sholat duha. Kemudian sebelum pulang sekolah kita juga melaksanakan sholat duhur berjamaah. Betul. Selain itu kita juga harus menghormati dan menghargai orang lain. Kita harus menghargai teman-teman kita di sekolah. Semua itu adalah keyakinan kelas yang kita yakini dan harus kita laksanakan.
kita harus melaksanakannya secara rutin, tanpa paksaan dan tanpa belajar tentang banyak hal. Kita sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, kita harus membiasakan diri dengan budaya positif. Budaya positif itu budaya yang baik untuk diri kita. Tuliskan contoh budaya positif di kertas yang akan Bu Haji bagikan. Kemudian nanti kalian tempel di papan tulis. Oke? Terima kasih anak-anak, tadi kalian sudah membuat kesepakatan kelas kita. Di sini Bu Haji ingin membacakan hasil dari yang kalian tulis. Pertama ini ada melaksanakan tata tertib, ya bagus. Kemudian mengerjakan PR, benar kalian kalau ada PR itu harus dikerjakan. Kemudian datang tepat waktu, ini juga salah satu contoh budaya positif. Kalian harus datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Kemudian ada lagi mengerjakan tugas sekolah tepat waktu, benar. Kalian harus melaksanakan semua tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Nah, dari yang kalian buat ini adalah keyakinan kelas yang kalian buat, budaya positif yang harus kalian laksanakan. Kalian dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut tidak boleh dengan terpaksa, harus dengan senang hati, betul, harus dengan ikhlas, tanpa pamrih. Semua harus dikerjakan dengan baik. Terima kasih anak-anakku atas pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.